yakni dua kepala dinas dan juga ada petinggi dari DPRD Jawa Timur. Itu artinya ada dari eksekutif dan juga dari legislatif. Dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menetapkan status ke-6 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan kemarin. Itu artinya sore atau malam hari ini KPK akan menetapkan status dari ke-6 orang tersebut, akan meningkatkan status mereka ke tersangka atau tidak. Dan sebelumnya KPK telah melakukan penyegelan di ruang sekretariat dan juga Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, dan juga melakukan penggeledahan di rumah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur yakni M. Basuki yang juga merupakan Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra. Fitri. Baik, terima kasih Saza. Dari Jakarta kita akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Prihadi, dengan ditahannya para anggota DPRD Jawa Timur ini, apa tanggapan dari Gubernur Jawa Timur terkait kasus ini? Ya Fitri, ditemui di ruang kerjanya, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan ia mendapatkan informasi terkait dengan dibawanya seorang legislator dan juga 2 pejabat pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur ke Jakarta oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi ia sendiri belum mengetahui apa sebab 2 pejabat pemerintah dan juga seorang legislator ini dibawa ke Jakarta. Soekarwo lebih memilih untuk menunggu apa yang akan dihasilkan pada saat press conference yang akan dilakukan oleh KPK pada sore hari ini. Namun demikian, Soekarwo menegaskan kalaupun misalkan pejabat pemerintah daerah itu ditetapkan sebagai tersangka, maka ia akan mengambil sikap untuk terus meneruskan langkah-langkah pemerintahan terkait dengan unit yang berdampak pada dibawanya pejabat pemerintah daerah ini ke Jakarta. Ia akan menunjuk pelaksana tugas yang kosong terkait dengan 2 pejabat pemerintah daerah ini yang dibawa ke Jakarta oleh KPK. Ini sebagai upaya agar tidak terganggunya proses administrasi dan unit yang dipengaruhi atau akibat dari kasus yang bisa mempengaruhi kerja di perangkat pemerintah di Jawa Timur ini sendiri. Dan berikut adalah pernyataan dari Gubernur Jawa Timur Soekarwo terkait dengan hal ini. Sementara saya nunggu rilisnya KPK, tapi yang 2 itu sudah kita siapkan PLT-nya, ya, agar organisasinya jalan. Kita belum tahu persis apa yang terjadi, nanti biar penjelasan dari KPK rilisnya seperti apa. Sementara itu Fitri, terkait berbeda dengan sikap yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo, anggota DPRD Jawa Timur sendiri lebih memilih pasif dengan menunggu dari apa langkah yang dilakukan oleh anggota DPRD atau DPRD Jawa Timur sendiri terkait dengan dibawanya seorang legislator oleh KPK ke Jakarta. Mereka lebih memilih untuk menunggu hasil yang ditetapkan oleh KPK pada saat press conference hari ini. Langkah selanjutnya adalah rapat oleh Ketua Dewan DPRD Jawa Timur untuk menentukan nasib selanjutnya yang akan diterima atau yang akan sanksi administratif yang akan diterima oleh seorang legislator yang kemarin diperiksa atau digeledah kantornya pada Senin sore. Fitri, kembali ke Jakarta. Prihadi, artinya langkah yang diambil oleh DPRD sementara ini masih pasif untuk menunggu bagaimana perkembangan kasus yang ditangani oleh KPK, seperti itu? Betul Fitri, mereka lebih menunggu apa yang akan dihasilkan oleh KPK, apa penyebab dan apa sebenarnya kasus yang dilimpahkan atau yang dikenakan oleh seorang legislatornya sendiri itu, Fitri. Baik, terima kasih Prihadi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya juga kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Gedung KPK Jakarta bersama rekan Saza Wisastro. Terima kasih teman-teman. Penggunaan uang negara antara eksekutif dan legislatif di Provinsi Jawa Timur tertangkap basah Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu orang yang diamankan adalah Muhammad Basuki, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur yang juga politisi Gerindra. Pimpinan DPRD Jawa Timur mengaku merasa kecolongan dengan kasus ini. Pasca operasi tangkap tangan oleh KPK, gedung DPRD Jawa Timur terlihat sepi aktivitas. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Kusnadi, menyayangkan ada salah satu anggota dewan yang terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengaku merasa kecolongan
dan menyerahkan kasus tersebut kepada Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jatim. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur akan rapat untuk menyikapi hal itu. Dan ini suatu bagi kami ini suatu bahasanya kecolongan yang luar biasa, dan kami sangat sedih kenapa itu bisa terjadi. Penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Ketua Komisi B dilakukan KPK karena diduga terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan oknum anggota Dewan. Penyidik KPK juga membawa 3 staf Komisi B DPRD Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tak hanya kantor, penggeledahan maraton selama 14 jam di rumah Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur di Jalan Putat Gede Baru 3 nomor 5B. Di rumah ini, petugas membawa berkas dan tas yang diduga barang bukti terkait OTT Muhammad Basuki. Diduga, Ketua Komisi B DPRD Jatim tersebut menerima gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemprov Jatim. Tim Liputan, Metro TV. Isi-isi apa saja yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014. Tadi yang sempat kami catat yang sudah dibacakan adalah dalam bermuamalah di media sosial, wajib bagi umat muslim khususnya untuk memperhatikan, meningkatkan ketakwaan dan keimanan, tidak mendorong kemaksiatan, mempererat ukhuwah atau persaudaraan baik Islamiyah, Wataniyah dan Insaniyah. Serta tadi juga dibacakan bahwa setiap muslim bermuamalah di media sosial dilarang untuk melakukan ghibah, fitnah, ujaran kebencian, tidak melakukan bullying, menyebarkan hoax atau berita bohong, menyebar berita pornografi, serta menyebar konten benar tetapi tidak sesuai tempat dan waktunya. Dan tadi juga Sekjen MUI juga menjelaskan mengapa Fatwa MUI ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini dikarenakan munculnya kekhawatiran bahwa banyaknya berita bohong atau berita hoax yang begitu menyebar hingga menimbulkan tindakan persekusi, hingga MUI pun mengeluarkan Fatwa MUI yang sudah digarap bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak Januari 2017 dan rampung pada 23 Mei 2017 hingga hari ini disampaikan dalam konferensi pers. Atau karena tidak tahu harus bertaubat. Dan saat ini pun dari Sekjen MUI sedang membacakan bahwa dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 ini juga tertuang bagaimana sebenarnya pedoman ketika seseorang menuliskan berita atau konten di media sosial serta menyebarkan berita tersebut, dan juga ada 4 poin yang direkomendasikan dalam Fatwa MUI ini kepada pemerintah, kemudian juga DPR serta masyarakat yang menggunakan media sosial. Selain itu juga dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menyatakan bahwa tidak hanya sebatas pada Fatwa MUI ini, nanti juga setelah acara Fatwa MUI ini juga Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bekerja sama dengan PWI dan juga GKI untuk menyebarkan bagaimana sebenarnya berita bohong atau ini harus dihindari oleh para masyarakat ataupun para pengguna media sosial, dan juga ketika menerima informasi tidak langsung menyebarkannya, namun perlu proses verifikasi, yakni melalui proses tabayun. Ini juga tertuang dalam Fatwa MUI nomor 7 tahun 2014. Fitri, yang saat ini kita dengarkan adalah sambutan yang disampaikan oleh Ketua MUI Ma'ruf Amin. Dan seluruh jajarannya, para wartawan, pengurus ulama dan pengurus Komisi Fatwa. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri yang memfasilitasi pertemuan ini sehingga Majelis Ulama dan Komisi Fatwa Majelis Ulama bisa menyampaikan fatwa yang menurut kami sangat penting, ya, berangkat dari keprihatinan kami dari Majelis Ulama, para ulama terhadap perkembangan daripada maraknya konten medsos yang tidak saja positif tapi juga negatif,
Jadi kami melihat bahwa medsos ini ada kalau istilah Al-Quran itu fihi manafi'u linnas wa ithmun kabir. Di situ ada manfaat, tapi ada juga dosa. Ya. Saya tidak berani apa dosanya lebih besar dari manfaatnya, apa manfaatnya lebih besar dari dosanya. Tapi di situ ada. Dipilihnya bulan Ramadan ini saya kira memilih waktu yang tepat, timing, karena bulan Ramadan ini bulan kita sedang dilatih mampu menahan diri. Imsak, puasa itu kan imsak. Nah ini ada kaitannya dengan menahan diri daripada menggunakan medsos dengan tidak baik, dengan buruk, ya. Ini dan yang selain isinya juga mungkin jangan sampai berita bohong, namanya itu, kemudian ada domba namimah, nah, kemudian juga pornografi, dan yang sangat juga kita rasakan itu adalah sudah mengarah kepada kebencian dan permusuhan, at-taghadhu wat-takhasum. Dan ini yang dilarang oleh agama, wala tabaghadu wala takhasamu, kamu jangan bermusuhan. Dan kebencian dan permusuhan itu justru kemudian marah melalui medsos itu. Jadi penggunaan medsos secara merusak, dan itu menimbulkan bahaya bagi agama Islam. Bagi kami para ulama, kerusakan itu harus ditolak. Bagaimana menolak itu? Ad-darar yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Oleh karena itu langkah yang kami ambil sesuai Fitri, itu tadi sebagian dari pernyataan mengapa alasan dari MUI mengeluarkan fatwa bahwa ada kekhawatiran munculnya berita bohong atau hoax di media sosial, khususnya dalam bulan Ramadan ini adalah momentum bagi umat muslim khususnya untuk bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan berita ataupun isi konten yang berunsur negatif yang menimbulkan pertikaian. Berikut adalah tadi pernyataan yang sudah disampaikan dan masih berlangsung dari Ketua MUI Ma'ruf Amin, dan kami masih akan mendengarkan bagaimana nantinya konferensi pers mengenai fatwa MUI nomor 7 tahun 2014 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fitri. Baik, terima kasih.